Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Maulana, kelas MJ 701, mata kuliah manajemen proyek, dengan dosen Ibu Pustika Ayuning Puri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Proposal Pengajuan Proyek. Proposal bisnis proyek perumahan yang bernama Nirwana Residen. Ada beberapa aspek yang akan disampaikan, yaitu executive summary, informasi perusahaan, latar belakang proyek perumahan, aspek sosial dan environment, aspek-aspek perizinan atau legalitas, aspek pemasaran, aspek keuangan proyek, aspek teknis, dan kesimpulan. Yang pertama, executive summary. Lokasi properti berada di Jalan Ahmad Yani nomor 29 Kabupaten Bogor yang bernama Perumahan Nirwana Residen. Peruntukan dengan pembangunan 33 unit rumah tinggal tipe 45-120 meter persegi, luas lokasi 4.590 meter persegi, luas kapling 3.960 meter persegi, jumlah unit 33 unit rumah tinggal tipe 45-120 meter persegi, periode proyek 10 bulan pengerjaan dengan nilai penjualan sebesar 6.600 juta rupiah, modal sendiri yaitu 900 juta rupiah, pinjaman atau investment 2.200 juta rupiah, dengan keuntungan sebesar 3.071 juta rupiah. Dengan developer yang bernama PT Bangun Indonesia Bersama. Untuk informasi perusahaan, berdasarkan akta pendirian, maksud dan tujuan pendirian PT Bangun Indonesia Bersama atau PT BIB adalah untuk melaksanakan jenis usaha di bidang pembangunan atau real estate atau developer atau gedung. Untuk legalitas, nama perusahaan PT Bangun Indonesia Bersama, alamat perusahaan Jalan Ahmad Yani nomor 29 Kabupaten Bogor, nomor telepon atau fax 06166388802, email address mmusu33@yahoo.co.id, akta pendirian nomor 10 tanggal 25 Juli 2021, pengesahan akta pendirian PT oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, TDP nomor C 29940 HT0101 tahun 2021, NPWP 49202783412500. Struktur organisasi yang pertama, Direktur Utama Septian Maulana, Direktur Pemasaran Loni Yeni, Direktur Teknis Rahmat Siregar, Direktur Keuangan Elpinora T. Simanung Khalid, Komisaris Utama Sutrisno, Wakil Komisaris Umi Fauzia, dan Manajer Keuangan Kurnia Rahmi. Selanjutnya, Financial Performa, Laporan Keuangan dan Rasio Keuangan tahun 2021 atau audit,
Perusahaan tetap menghitung rasio dengan asumsi modal dan penjualan. PT BIB belum memiliki laporan keuangan karena perusahaan baru, sehingga ROA diasumsikan net income dibagi total investasi. ROA sama dengan 239%. Laba setelah pajak sama dengan 2 miliar 150 juta atau asumsi pajak 30%. Pengalaman perusahaan, beberapa pengalaman proyek perumahan, sejarah properti, proyek perumahan Nirwana Residen diinisiasi oleh PT Bangun Indonesia Bersama untuk mengembangkan lokasi tanah kosong yang berlokasi di daerah yang cukup strategis di Jalan Ahmad Yani nomor 29. Proyek properti ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan resort yang dibeli terutama pada aspek utilitas atau land development dan penciptaan added value bagi stakeholders. Konsep properti kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, yang mendorong peran swasta dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat. Konsep pembangunan properti ini mengacu kepada pengembangan lokasi menjadi klaster perumahan yang memenuhi kriteria perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah dengan nuansa asri, ramah lingkungan, dan minimalis. Pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap dengan sistem inden dengan target penyelesaian 33 unit rumah dalam waktu maksimal 10 bulan. Mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan serta melibatkan masyarakat setempat sebagai stakeholder dalam pekerjaan fisik konstruksi rumah. Aspek sosial dan environment. Yang pertama, lokasi properti terletak di Jalan Ahmad Yani merupakan wilayah pengembangan perumahan untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang bekerja di Kota Bogor. Di wilayah yang sama direncanakan akan dibangun 3 klaster oleh pengembang lain. Demografi untuk lokasi pengembangan Jalan Ahmad Yani berada tepat di sebelah barat Kabupaten Bogor, di mana diketahui kondisi Kabupaten Bogor yang kian amat sempit dan banyaknya keluarga baru yang berasal dari Kabupaten Bogor atau minimal bekerja di Kabupaten Bogor. Lokasi tanah berjarak 16 km dari lapangan Merdeka. Jalan Ahmad Yani sebagai lintasan strategis antar Kabupaten Bogor dan Kota Bogor menjadi solusi bagi kebutuhan akan lahan perumahan. Cek kependudukan, sebagaimana kita ketahui padatnya pertumbuhan perkantoran dan gedung bertingkat, baik yang berfungsi sebagai perdagangan, hotel maupun utilitas lainnya telah mereduksi lahan untuk hunian di Kabupaten Bogor. Tingginya permintaan perumahan di Kabupaten Bogor menyebabkan harga rumah mencapai titik yang maksimal sehingga hanya dapat dijangkau kalangan atas. Pertumbuhan penduduk dan tingginya tren keluarga muda dewasa ini menyebabkan diperlukannya solusi rumah terjangkau dengan jarak yang tidak jauh dari Kabupaten Bogor. Untuk fasilitas umum, lokasi proyek ini cukup strategis untuk kelas masyarakat berpenghasilan menengah. Lokasi properti dekat dengan sejumlah fasilitas publik, yaitu pasar tradisional, bank, restoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sarana pendidikan, dan terakses oleh angkutan umum. Fasilitas umum yang tersedia antara lain masjid, kantor kecamatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, sarana pendidikan, SD, SMP, dan SMU, pasar tradisional, bank sumut, bank mandiri, dan bank BRI, jaringan listrik, PDAM, dan telepon.
Pekerjaan penyelesaian properti nirwana residen diharapkan dapat terlaksana sesuai time schedule yang direncanakan sehingga aspek legalitas menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan dan dipastikan sesuai peraturan yang berlaku untuk mengantisipasi adanya potensi masalah hukum. Untuk perizinan proyek terdiri dari izin IPTT, SUP, SIUP, Site Plan, SKDP, Kephum dan HAM, TDP, NPWP, bukti penguasaan lahan, IMB Induk, rekomendasi PLN, rekomendasi PDAM, keterangan bebas banjir. Untuk rekomendasi dari pihak terkait, yaitu rekomendasi dari asosiasi dan LPJKN, persetujuan dan dukungan perangkat kecamatan dan kelurahan. Potensi dan segmentasi pasar untuk kebutuhan perumahan yang representatif menjadi hal yang sangat urgent bagi setiap masyarakat atau keluarga, dan lokasi nirwana residen diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah. Saat ini seluruh properti di Jalan Ahmad Yani sudah habis terjual, bahkan sebelum realisasi pembangunan mencapai 50%. Selain itu, untuk marketing strategi pemasaran yang akan digunakan adalah dengan mengaplikasikan strategi marketing mix, yakni dengan memanfaatkan media promosi secara intensif. Media promosi antara lain dengan menggunakan atraktif lead, brosur, balon promosi, pemasangan spanduk, serta umbul-umbul dan door-to-door ke institusi yang dianggap potensi untuk kelas properti nirwana residen. Hal yang dapat dilakukan untuk dapat mempercepat penjualan properti nirwana residen yaitu menemukan target market yang memiliki pendapatan tetap dan tidak terganggu akan situasi dan kondisi perekonomian Indonesia. Jaringan luas adalah salah satu aset penting dari PT BIB. Melalui jaringan ini, PT BIB telah memiliki potensial buyer yang berasal dari salah satu institusi pemerintah. Proyeksi biaya properti, keuangan proyek, simulasi biaya dan pendapatan proyek nirwana residen, yaitu tanah sejumlah 4.590 dengan biaya 800 juta, pematangan dan lain-lain 50 juta, total biaya lahan 850 juta, bangunan 2.270.500.000, pecah surat 60 juta, promosi dan lain-lain 165 juta, biaya bank 287 juta 100.000, total biaya proyek sebesar 3.559.600.000. Untuk sumber dana berasal dari modal sendiri 900 juta, modal dari bank 2.392.500.000. Dengan harga jual rumah yaitu sebesar 6.600 juta rupiah, yaitu dengan laba sebesar 3.010.400.000 rupiah. Pembiayaan awal atau initial investment yang digunakan untuk perizinan dan modal kerja, sarana prasarana, konstruksi serta biaya overhead diperoleh dengan komposisi modal sendiri dan investor. Untuk kebutuhan financing proyek, manajemen perusahaan berencana memenuhi sumber dana dengan komposisi yaitu sebesar 73% dari investor atau bank dan 27% bersumber dari dana sendiri. Untuk proyeksi penjualan, berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas dapat diinformasikan sumber pengembalian sebagai berikut: penerimaan penjualan 6.600.000.000 rupiah, APP 3 miliar
589 juta rupiah dengan margin kotor sebesar 3 miliar 10 juta 400 ribu rupiah. Untuk tahap persiapan, ada perencanaan, perizinan, persiapan awal atau land clearing. Secara umum, timetable pelaksanaan proyek sesuai dengan tabel berikut. Timetable progres pelaksanaan proper nirwana residen bisa kita lihat, yaitu ada perizinan, penguasaan lahan, pengerjaan persiapan lokasi, prasarana, bangunan rumah dan sarana, persiapan tanah, fondasi, struktur, dinding, kusen, pintu dan jendela, lantai, atap, platform, kunci dan penggantung, sanitair, listrik, finishing, untuk marketing, booking atau down payment, penjualan, akad pembiayaan, pengembalian pinjaman, operasional, dan total progress. Pembangunan rumah serta sarana dan prasarana akan membutuhkan waktu selama 6 bulan. Material yang digunakan adalah sesuai dengan tabel berikut. Bisa kita lihat spesifikasi teknis, jenis pekerjaan, dan spesifikasi rumah. Kesimpulannya, berdasarkan analisa dan pemaparan proyek ini, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut. Kinerja keuangan PT BIB menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga relatif aman untuk mendapatkan pinjaman dari bank. PT BIB telah memiliki pengalaman yang memadai untuk pelaksanaan proyek yang sejenis dengan proposal properti nirwana residen. Proyek ini memiliki prospek yang cukup bagus dilihat dari aspek pemilihan lokasi, spesifikasi bangunan, serta target market yang sudah jelas. Demikian proposal properti nirwana residen kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.